Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel CPNS Sejati. Aku lulus CPNS tahun 2024 dengan skor SKD 450. Kali ini aku mau berbagi pengalamanku dalam mengerjakan SKD serta tips trik dan juga strategi pengerjaannya. Ini adalah sertifikat SKD yang aku peroleh resmi dari BKN. Jadi setiap peserta yang sudah mengerjakan SKD berhak buat dapat sertifikat sebagai bukti keikutsertaan CPNS. Aku tes SKD di tanggal 19 Oktober 2024 sebagai informasi umum bagi teman-teman yang baru mau ikutan CPNS. Jadi SKD itu jumlah soalnya ada 110 dengan maksimal skornya 550 dan terdiri dari 3 subtes. Yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Perolehan nilaiku di sini untuk TWK itu adalah 110, artinya benar 22 soal dan salah 8 soal dari total 30 soal. Untuk tes intelijensi umum, dengan jumlah 35 soal, aku benar 30 soal dan salah 5 soal. Dan TKP ini soalnya yang paling banyak, yaitu 45 soal, aku benar 38 soal, dan salah 7 soal. Untuk TKP ini, bobot nilainya dia berbeda dengan TWK dan TIU. Kalau di TWK dan TIU itu, bobot nilainya adalah jika benar adalah 5 poin, dan jika salah adalah 0. Dan untuk TKP, bobot nilainya adalah 1-5 disesuaikan dengan jawaban yang paling benar berdasarkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Buat teman-teman yang udah pernah ikut tes, boleh komen paling susah kerjain subtes yang mana nih? TWK, TIU, atau TKP? Biar nanti bisa aku buatin videonya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke tips trik pengerjaan SKD CPNS, di sini aku pengen ngegambarin gimana sih tes SKD CPNS yang sebenarnya tuh. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi, nanti ada sejumlah soal dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai dengan nomor 30 itu merupakan bagian subtes TWK berjumlah 30 soal. Untuk soal TIU itu dimulai dari nomor 31 sampai dengan 65 berjumlah 35 soal. Dan untuk TKP di sini nomor 66 sampai dengan nomor 110. Teman-teman boleh mulai ngerjain dari TWK boleh, dari TIU boleh, dan dari TKP pun boleh. Tergantung dari kemampuan teman-teman. Nah, nanti aku bakal share juga kalau aku pribadi urutannya kayak gimana dan strateginya gimana. Menurut aku, mengetahui gambaran tes seperti ini itu penting banget, terutama bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali ikutan tes CPNS dan belum familiar dengan tampilan soalnya. Karena ketakutan itu muncul dari ketidaktahuan. Dan dengan teman-teman itu tahu gambarannya seperti ini, maka ketika teman-teman nanti menghadapi tes SKD, sudah terasa familiar dan teman-teman bisa terbiasa dengan tampilan soalnya. Seperti itu. Nah, kalau aku ditanya urutan ngerjainnya yang benar gimana sih, Kak? Sebenarnya nggak ada aturan baku harus ngerjain dari mana dulu. Tapi kalau aku pribadi mulai ngerjainnya dari TKP dulu, karena TKP itu bobot nilainya paling besar, teman-teman. Dan soalnya nggak terlalu susah. Tapi pastiin teman-teman cukup baca satu kali aja dan langsung jawab. Di sini aku menargetkan ke diriku sendiri untuk menyelesaikan soal TKP itu selama 30 menit dan harus selesai, tidak ada yang terlewat. Jadi polanya adalah baca sekali, langsung jawab, baca, langsung jawab. Seperti itu untuk TKP. Untuk urutan yang kedua aku kerjakan adalah di TWK. Untuk pengerjaan TWK ini hanya jawab bagian yang teman-teman yakin aja. Kalau misalkan ada suatu soal, tapi teman-teman belum yakin jawabannya apa, itu bisa dilewatkan dulu aja. Karena jangan terpaku ke satu soal. Dan targetkan selesai di 25 menit.
Dan urutan terakhir yang aku kerjakan adalah subtes TIU. Karena TIU ini akan banyak perhitungan dan juga ada penalaran juga, makanya aku kerjakan terakhir dan aku menargetkan selesai dalam waktu 35 menit. Untuk alokasi waktu sejumlah 100 menit, teman-teman bisa menggunakan strategiku dengan menyelesaikan TKP dulu 30 menit, lalu lanjut ke TWK 25 menit, dan terakhir kerjakan TIU 35 menit. Kalau dijumlahkan, itu 90 menit, dan teman-teman masih punya sisa waktu 10 menit untuk nge-review soal mana yang belum terjawab, ataupun soal-soal yang sebelumnya masih belum yakin. Kenapa sih pengerjaan waktunya harus ditargetin? Karena waktu itu menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mengerjakan SKD CPNS. Kita diberikan waktu yang terbatas, nah gimana caranya kita memaksimalkan waktu yang ada tersebut agar memperoleh hasil yang optimal? Karena jangan lupa, kita di sini juga mencoba untuk memenuhi semua passing grade. Selanjutnya, aku mau berbagi beberapa tips yang membantu aku dalam menghadapi SKD CPNS. Yang pertama, pahami kemampuan diri sendiri. Nah, teman-teman harus paham ini karena bisa berpengaruh dalam menentukan urutan pengerjaan soal. Kalau teman-teman kuatnya di hafalan, bisa mulai dari TWK. Tapi kalau teman-teman kuat di hitungan, bisa mulai dari TIU. Dan hal ini tergantung kepada kekuatan masing-masing orang. Untuk tambahannya, kalau teman-teman itu masih lemah dalam hafalan, misalnya membahas sejarah Indonesia, pengamalan Pancasila, berarti teman-teman harus lebih banyak belajar di TWK. Sedangkan kalau teman-teman itu kurang di bagian hitungan, teman-teman bisa banyak latihan soal buat ngerjain soal-soal di TIU. Untuk poin yang kedua, manajemen waktu adalah kunci. Karena kita ingat teman-teman hanya diberikan waktu 100 menit dan kita diharuskan menjawab 110 soal. Waktu dalam CPNS itu terbatas dan ini seringkali dilupakan atau dianggap remeh oleh orang lain. Sayang banget kan teman-teman kalau soalnya nggak keisi semua. Saran aku, perbanyak tryout biar teman-teman terbiasa dengan waktu yang ada dan bisa mengukur kecepatan dalam mengerjakan soal. Setelah itu, bisa dievaluasi secara rutin, subtes mana nih teman-teman yang perlu ditingkatkan kembali nilainya. Poin yang selanjutnya, yang ketiga, kerjakan soalnya yang yakin benar dulu. Aku dalam mengerjakan SKD selalu memprioritaskan soal-soal yang bisa aku jawab dan aku yakin benar. Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 4, atau tips yang keempat, yaitu lewati soal yang sulit. Karena akan memakan waktu. Jangan juga penasaran buat ngerjain satu soal yang susah, dicari sampai dapat. Nah, lebih baik langsung aja pindah ke soal yang lain. Ingat teman-teman, kita itu lagi ikut CPNS. Fokusnya adalah biar kita lolos passing grade dan keisi semua dengan nilai yang baik, karena nanti kita akan bersaing lagi dalam perankingan. Poin yang kelima, yaitu bikin catatan di kertas coretan, lalu eliminasi jawaban. Nah, ini yang selalu aku terapin kalau aku lagi ngerjain SKD CPNS. Jadi catatan ini fungsinya agar teman-teman bisa cek ulang jawaban, yang terutama yang masih kosong-kosong. Setelah itu eliminasi jawaban yang dirasa gak sesuai. Jadi kan kalau pilihan jawaban itu kan ada A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman bisa mulai eliminasi jawaban yang jawabannya itu nggak mungkin benar. Baru setelah itu kalau ragu, teman-teman bisa mulai eliminasi. Lalu poin yang keenam, kerjakan semua soal, jangan sampai ada yang kosong. Kenapa aku dari tadi ngingetin jangan sampai ada yang kosong? Karena dalam ujian CPNS, kalau benar soal itu benar jawabannya poin 5. Tapi kalau salah itu 0, artinya nggak ada pengurangan nilai sama sekali. Sesulit-sulitnya soal, jangan sampai ada yang kosong. Siapa tahu jawaban teman-teman ada yang benar dan bisa nambah-nambah poin, kan lumayan ya. Dan yang ketujuh adalah konsisten. Teman-teman harus luangkan waktu buat belajar dan dijadwalkan secara rutin. Bagi teman-teman yang fresh graduate, mungkin yang baru lulus ya, bisa benar-benar fokus. Tapi buat yang sambil kerja juga, nggak masalah juga kok. Paling prioritasnya aja kita sesuaiin lagi, karena teman-teman, aku adalah
eh, orang yang lulus CPNS sambil kerja juga, teman-teman. Jadi, terus semangat, luangkan waktu, dan tetap konsisten dalam belajar. Dan yang utama juga, yang poin ke-8 adalah berdoa dan minta restu dari kedua orang tua. Tips ini penting banget, teman-teman. Berdoa dan juga libatkan restu dari kedua orang tua. Pastikan kalau sudah berkeluarga, utamakan pilih formasi yang home base di Pemda atau Pemprov. Tapi kalau nggak masalah dengan penempatan, ya bisa dipertimbangkan buat coba instansi pusat. Jadi itu ke-8 tips yang aku terapkan dalam menghadapi SKD CPNS. Kenapa sih kita harus serius dalam mengerjain SKD CPNS? Poin yang pertama adalah karena SKD adalah tes penyaringan utama, maka teman-teman harus menyiapkannya dengan baik karena orang yang ikut CPNS paling banyak gagal di SKD CPNS ini. Lalu, poin yang kedua, ada batas passing grade yang harus dilewati. Jangan lupa batasan minimum passing grade yang harus dilewati pada masing-masing subtes TIU, TKP, dan juga TWK. Kalau ada salah satu subtes yang passing grade-nya itu di bawah, maka akan dinyatakan tidak lulus. Walaupun dua subtes lainnya itu bagus. Poin yang ketiga, ada perankingan 3 kali dari jumlah formasi. Sebagai simulasi, jika formasinya itu dibutuhkan 1 orang dan jumlah pelamar formasinya 6 orang, maka setelah tes SKD, yang berhak melanjutkan ke tes tahap berikutnya yaitu SKB adalah hanya sejumlah 3 orang. Poin yang keempat, dapat menentukan hasil akhir integrasi nilai CPNS. Kalau teman-teman SKD-nya sudah bagus, itu akan jadi modal awal yang baik dan bisa fokus ke SKB masing-masing bidang. Poin yang kelima, nilai SKD dapat digunakan pada CPNS 1 tahun anggaran berikutnya. Nah, ini mungkin yang belum teman-teman banyak ketahui ya. Kalau misalnya teman-teman tahun ini misalnya dapat skor SKD yang bagus, misalnya di atas 400, tapi kalah perankingan SKD ataupun gagal di SKB. Nah, teman-teman bisa pakai nilai SKD tersebut buat dipakai di penyelenggaraan CPNS tahun berikutnya. Maka teman-teman gak perlu ikut tes SKD lagi, tapi pertimbangkan baik-baik juga ya. Kalau dirasa nilainya gede dan pede, bisa pakai nilai yang tahun lalu. Tapi kalau dirasa kurang, boleh juga untuk tes ulang. Jadi itulah tips berdasarkan pengalamanku dalam menghadapi SKD CPNS tahun 2024. Kira-kira perlu gak aku bahas tentang strategi pemilihan formasi CPNS agar pemilihannya secara optimal berdasarkan pengalamanku? Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe kalau teman-teman mau tahu panduannya, dan kedepannya aku bakal sering upload latihan soal CPNS biar persiapan teman-teman bisa lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.